Halo sobatku mistik mustika dimanapun Anda berada, kita lihat readingan hari ini, apa yang terjadi hari ini. Life debt, hutang karma, hutang hidup, hutang pada hidup, kebalik. Saya dengar di sini ada pembayaran yang lunas. Ada yang lunas hutang karmanya. Misteri. I believe. Sensing. Spirit. Ya, ini ada orang-orang yang lunas hutang karmanya. Tidak lagi berhutang kepada hidup. Sudah ketemu kembar jiwanya. Sudah paham bahwa hubungan siklus ini harus diputus karena ada hubungannya dengan leluhur. Dan di sini sudah bisa memutus leluhurnya. Dan di sini memakai hati nurani, belas kasihan, ya, dan tetap menutup apa yang menjadi misteri di dalam kehidupan ini. Dia sudah paham karena malaikat menjaga. Karena apa? Dia percaya dan dia memutus dan dia menyadari bahwa ini hubungan yang untuk pendewasaan iman, untuk menaikkan level iman seseorang. Dan ada leluhur-leluhur yang sudah diselesaikan. Di sini dia menoleh kembali kepada apa yang dia tinggalkan. Semua tidak membawa hasil, semua rasa cinta ilusi, semua kepercayaan diri ilusi, semua investasi ilusi. Karena bukan dia, karena ini siklus leluhur. Ya, kemudian meditasi, mencari sejatinya diri sendiri. Bahwa apa yang dia kejar bukan cinta. Apa yang dia kejar di dalam hubungan itu, yang dia pertahankan itu bukan cinta, bukan hati. Ya, dan di sini seseorang meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Pelunasan karma. Pelunasan karma. Wheel of Fortune. Ya, karma. Ada keberuntungan, ada karena meninggalkan, karena memutus. Karena memutus siklus leluhur, sehingga ya di sini ada aksi untuk memutus siklus leluhur supaya di kehidupan kedepannya siklusnya baru, benar-benar siklusnya kita sendiri, bukan siklusnya leluhur yang membingungkan, bukan ilusi lagi. Kita kira kita mencintai suami orang, ternyata suami orang itu adalah pembayaran karma dari leluhur di masa lalu. Kita kira kita mencintai suami kita, ternyata suami kita adalah pembayaran karma dari zaman dahulu kita sebagai orang ketiganya. Sekarang dibalas, kita ditinggalkan untuk dia menjadi bersama orang ketiganya. Ini cerita-cerita seperti itu yang muncul hari ini. Pembayaran karma lunas. Ini untuk orang-orang yang sudah menyelesaikan, yang sudah tegas memegang pikirannya, yang sudah tegas memutus semua kutuk dan karmanya leluhur, yang sudah tegas bertemu kembar jiwanya, melindungi kembar jiwanya, membahagiakan dirinya. Ya, semua tidak kejadian di masa lalu, ini past life. Ini ada gerakan untuk pelunasan pembayaran karma, pelunasan. Ya, pelunasan. Ya, ada pengkhianatan karena ini semua ilusi.
Ini adalah pembayaran karma, hubungan pembayaran karma. Dan ini menurun, ini siklus yang diselesaikan oleh seseorang. Nah, apakah orang-orang lainnya ini sudah selesai? Nah, ini nanti akan menggempur lagi. Nanti akan menggempur lagi, ya. Dia nggak mau. Seseorang meninggalkan dia tidak mau. Seseorang sudah lunas pembayaran karmanya, tapi orang yang ditinggalkan itu nggak bisa diam saja. Dia tidak mau ditinggalkan, dia tidak mau di ghosting, dia tidak mau dilepaskan begitu saja. Dia tidak mau dihancurkan begitu saja. Ada pembayaran karma lagi dari kehidupan ini. Ada hal-hal yang masih harus dibersihkan. Ya, di sini dia melihat kepada orang-orang yang dia tinggalkan. Karena ini hubungan ilusi dan dia terperangkap di dalam hubungan ilusi ini. Nah, Anda yang ditinggalkan, Anda harus menemukan kembar jiwa Anda, memutus siklusnya, membayar karma leluhur. Supaya netral, siklusnya adalah menjadi milik Anda. Bukan siklus leluhur lagi yang Anda jalani. Ya, dia dahulu menolak. Dia dahulu menolak orang yang dia tinggalkan karena ilusi. Terperangkap dalam ilusi bersama orang lain ini yang ternyata tidak cinta. Ilusi, sadar bahwa di sini tidak ada cinta, di sini tidak ada keberuntungan. Segala investasi yang ditawarkan semua kosong karena hubungan pembayaran karma. Ini pelunasan. Ini pelunasan. Seseorang sudah sadar, sudah memutus, tapi di sini ada serangan balik dari orang-orang yang dia tinggalkan. Serangan balik orang-orang yang masih merasa tertolak gitu loh. Belum sadar karena yang terbangun dari ilusinya ini adalah katakanlah divine maskulinnya. Karena keluar emperor kebalik. Nah, dia nggak mau emperor ini meninggalkan dia. Dia mau emperor ini tetap di posisi seperti semula, berilusi terus. Karena apa? Karena orang ketiganya masih di dalam pengaruh pembayaran karma leluhur. Kenapa tadi ini ada perintah penyucian? Karena ini energinya sedang keras. Jadi kita tidak usah mau tahu karena pembayaran karma dilakukan sendiri-sendiri dan kita tidak bisa membantu. Yang kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, tersungkur, bersujud, kita ke Allah, kita ke atas, kita standby di sana. Jangan nolongin maskulin yang sedang membayar karma. Jangan menolongin feminin yang sedang membayar karma. Karena dari karma mereka akan dirubahkan. Dia, femininmu, maskulinmu, dia akan menyelesaikan dengan orang ketiganya atau dengan siapa dengan dia sedang berada. Kalau Anda sudah membayar karma, kalau Anda sudah memutus kutuk dan karmanya leluhur, kalau Anda sudah paham bahwa ini adalah hubungan siklus leluhur yang Anda pakai. Kalau Anda hanya menanti di perempatan jalan, kapan femininku kembali, kapan maskulinmu kembali, ini bukan kartu Anda. Karena perubahan ini hanya bisa didapat kalau Anda merubah diri. Lucunya itu, Anda yang ditinggalkan, Anda yang harus merubah diri. Karena ketahuilah, kenapa saya bilang suruh ketemu kembar jiwanya. Karena di belakang kembar jiwa Anda itu, ada leluhur kalian. Yang harus diputus siklusnya, sehingga kehidupan mereka, siklus kehidupan mereka dahulu tidak terulang di kehidupan Anda. Nah, ini akan memasuki siklus baru. Sehingga yang dipakai adalah siklus Anda sendiri. Karena sudah ada pembayaran karma. Nah, apakah Anda sudah memutus siklusnya leluhur? Apakah Anda sudah memutus hubungan dengan siapa Anda, dengan orang ketiganya? Ini zaman dahulu contohnya Putri Campa dengan Wandan Kuning dengan Brawijaya. Contohnya itu saja. Wandan Kuning kedatangan orang ketiga, kemudian marah karena perhatian raja tersedot untuk orang ketiga. Marah, menghalalkan segala cara untuk supaya si Wandan Kuning ini tersingkirkan. Kemudian berakhir dengan si Putri Campa yang terbuang.
Nah, ini kejadiannya terulang. Putri Campanya bukan menjadi orang pertama, tapi menjadi orang ketiga, dibalik posisinya. Kesakitannya Wandan Kuning disiksa itu terulang lagi gitu loh, di dalam kalian, yang Anda yang disiksa, Anda yang orang ketiga. Nah, ini pembayaran karmanya dari si Brawijaya ini, Prabu Brawijaya ini. Yang dia harus memutus, dia harus, zaman dahulu dia tidak tegas memutus. Dia tidak tegas, sehingga ini pengulangan siklus. Nah, sekarang ini semesta mengarahkan dia, asal engkau, asal. Salah satu dari kalian yang cinta segitiga ini mengarahkan hati kepada Tuhan, maka siklus tidak akan berulang. Karena apa? Energi dari Anda yang ke Tuhan, yang menutup pikiran dan perasaannya kepada sakit hati Anda, suami Anda diambil orang, atau pasangan Anda, istri Anda diambil orang, itu energinya mampu mengangkat, mampu merubah pasangan Anda bersama orang lainnya itu. Energi yang gandeng renteng. Terserah kalian mau bilang, saya meninggalkan gini. Tapi kalau energi leluhur ini sakti. Ada kesaktian di antara Putri Campa dan Wandan Kuning dan Prabu Brawijaya, sehingga Anda gampang sekali ke orang pintar untuk melihat bahwa saya diserang. Kenyataannya itu leluhur yang saling serang. Dan kalau Anda tidak melampaui iman Anda, dekat, nempel, pegangan, bukan pada agama tapi pada Tuhan, pada sinar Allah. Karena rata-rata, kenapa saya bilang bukan pada agama? Karena rata-rata orang berpegangannya pada kitab. Padahal kitab itu tangga menuju cahaya. Nah, saya perintahkan ini, karena memang disuruh begitu ngomongnya, perintahkan untuk langsung kepada cahaya Tuhan, untuk memegang cahaya Tuhan. Dan memakai doa-doa itu untuk tangga Anda menuju ke Tuhan. Jangan berhenti hanya sampai di tangganya saja. Paham maksud saya ya? Ini pelunasan hutang. Pelunasan hutang Anda yang sudah mencerahkan diri Anda. Pelunasan hutang Anda yang sudah ketemu kembar jiwanya. Pelunasan hutang Anda yang sudah memutus kutuk karma leluhur. Anda yang bisa melihat leluhur, Anda sudah bisa memeluk. Anda bilang, stop leluhur, jangan menyerang orang ketiga. Kita enak saja kepada Tuhan. Kita berderma hati. Kita berikan energi baik kepada orang-orang di sekitar kita. Itu pembayaran karma. Tidak usah memberikan pikiran, tidak usah memberikan perasaan kepada orang yang meninggalkanmu dan orang ketiganya. Jangan stalking. Jangan nyetatus dengan harapan pasanganmu panas atau pasanganmu membaca. Karena apa? Energinya nyamber. Energinya orang pasanganmu dan orang ketiganya akan melihat. Bukan cuma pasanganmu. Kalau Anda telepati pasanganmu, orang ketiganya juga bisa lihat. Karena ini adalah pasangan kembar jiwa. Pasangan twin flame. Twin flame itu apa? Twin flame itu bertemunya Anda dengan diri Anda sendiri. Higher self Anda. Goibnya Anda. Yang tidak bisa diajarkan oleh negara manapun juga selain Nusantara. Karena apa? Ini yang punya ilmu kembar jiwa, yang punya ilmu saudara kembar, yang punya ilmu spiritual kebaikan ya, itu cuman Nusantara. Ini tidak bisa Anda dapatkan dari twin flame luar. Nah, energi Anda membangkitkan, energi Anda yang ditinggalkan, energi Anda adalah motornya, sehingga membuat pasangan Anda bertobat. Pasangan Anda bertobat, otomatis nggeret orang-orang di sekitarnya dia yang toksik-toksik ini untuk bertobat juga. Ya, jadi ini bukan tentang Anda saja. Perjalanan jiwa Anda itu dipakai. Seberapa kuat Anda ke atas, ke Tuhan, ini akan cepat mendongkrak. Bukan dengan tujuan untuk merubah seseorang, tapi engkau dekatlah, tulus, bersih, murni kepada Tuhan, sehingga energinya nyamber.
Ya, ini energi pelunasan karma hari ini. Bagus energinya. Ya, yang belum segera ketemu kembar jiwanya. Yang belum segera ketemu memutus kutuk dan karma leluhur. Karena ini menurun. Ya. Dan ini kalau Anda tidak ketemu kembar jiwanya, Anda tidak bisa melawan kuasa kegelapan, kuasa amarah leluhur yang oleh orang-orang dukun itu bilang itu dia ngirim. Dia tidak ngirim. Banyak sekali dukun yang salah melihat. Dia tidak, orang ketiga itu energinya leluhur yang marah. Nah, karena pasangan Anda diambil, Anda sedih, leluhur Anda juga akhirnya nimpuk duluan. Itu yang tidak dilihat oleh Anda, itu yang tidak dilihat oleh dukun. Yang nimpuk duluan siapa? Sehingga yang di sini leluhurnya bales, timpuk-timpukan jadinya, timpuk-timpukan perang spiritual jadinya. Jadi Anda tidak mungkin bisa ke orang pintar, kecuali orang pintarnya itu pasukan twin flame juga, karena Anda adalah pasukan. Karena Anda adalah pasukan Allah. Energi Anda adalah pasukan Allah. Karena apa? Di belakang Anda ada leluhur. Dan jumlahnya itu lebih dari 3. Lebih dari 10. Dan kalau wadah Anda enak, itu lebih dari 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000. Ya, pahamilah bahwa wadah hati Anda yang bersih ini dipinjam oleh leluhur. Nah, Anda yang waras ini adalah pelunasan karma, adalah Anda orang-orang yang sudah waras. Di tengah ketidakwarasan, ini hubungan ilusi, ini hubungan leluhur. Maju mundurnya dalam hubungan karena adalah pembayaran karma. Harus melepaskan kemelekatan kepada segala sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, ketemu kembar jiwanya, mutus kutuk dan karmanya leluhur. Ya, dicari di kalau dengan saya berbayar, di playlist Twin Flame ada. Ya. Silahkan, ini adalah energi bagus pelunasan karma. Pelunasan karma, tapi di sini ada orang-orang yang ditinggalkan. Ya, pasangan Anda sedang pelunasan karma. Ya, bukan saja Anda, tapi pasangan Anda. Pasangan Anda sedang pelunasan karma kepada dia dengan orang ketiganya. Ya, tapi ini orang ketiganya tidak mau diam. Tidak bisa diam. Ini nanti akan ada perang gaib lagi. Anda tidak mungkin ke dukun. Anda yang harus menyucikan diri. Karena dalam cycle, dalam gelembung, dalam cahaya Tuhan, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Karena energi Anda tinggi. Energi orang-orang yang pakai dukun-dukun ini energinya di bawah, rendah, tidak bisa menyentuh Anda. Anda tinggikan. Ya, Anda tinggikan. Jangan drop. Jangan drop. Oke? Pelunasan karma Anda dan pasangan Anda. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.